warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Ustaznya lihat dari suara anak Ustaz, suara ibu-ibu, bapak-bapak kurang semangat. Dia semangat maulid Nabi biar Rasulullah melihat kita semuanya. Yuk kita semangat, kita meriahkan maulid Nabi pada malam yang berbahagia ini dengan menjawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan bisalamati wal afiyati min kulli baliyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa asli wujudina Muhammad bin Abdillah alladhi mauliduhu bi Makkatil Mukarramah wal hijratuhu bil Madinatil Munawwarah wa ala alihi wa sahbihi alladhi tabi'us sunnata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittiba'an hasanah wa sahibi syafa'ati min yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Faqala Allah ta'ala aidan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li'utammima makarimal akhlaq. Segala puji bagi milik Allah, Tuhan sekalian alam. Hanya kepada Allah lah kita menyembah, dan hanya kepada Allah lah kita minta pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillah, karena nikmat Allah, hidayah Allah, kita bisa berkumpul di dalam rumah Allah yang kita cintai ini. Dan sempat kita untuk merayakan, mendengarkan sejarah kehidupan baginda Rasul. Kalau seandainya dibandingkan dengan kita semuanya tidak apa-apa, tidak ada apa-apa. Apa sebab? Perjuangan baginda Rasul mulai beliau lahir ke permukaan bumi ini sampai beliau wafat, banyak rintangan, halangan, cobaan yang Rasulullah alami. Maka pada hari ini Allah berikan kesempatan kepada kita semuanya untuk hadir ke masjid ini untuk membuktikan kita cinta kepada Rasul. Selawat beriringan salam
kita sampaikan kepada junjungan kita. Semoga Allah sampaikan kepada arwah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Allahumma shalli ala sayyidina Allahumma shalli ala sayyidina Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau kita cinta kepada Rasul, kalau kita sayang kepada Rasulullah, harus banyak selawat. Harus banyak selawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Wahai orang-orang beriman, innallaha, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita selaku umat Nabi Muhammad perbanyaklah mengucapkan selawat. Saya tanya kepada anak-anak Ustaz. Anak-anak Ustaz bertanya, cintakah kita kepada Rasul? Cinta kita kepada Rasulullah? Benar, betul betul. Cinta kita kepada Rasul? Kalau kita cinta kepada Rasul, kalau kita cinta kepada Rasul, kita mau diam? Mau diam? Siapa tidak diam berarti dia tidak cinta kepada Rasul. Siapa yang tidak cinta kepada Rasulullah, surga jauh daripada mereka-mereka itu. Jauh surga kita mau? Mau dijauhkan surga? Tidak. Selawat kepada Rasulullah salah satu rasa kita cinta kepada Rasul. Bapak Ibu, kalau dahulu kala semasa siswa, orang tua-tua kita, ibu bapak kita mendidik anak-anak kita, mendidik anak-anaknya dengan memperbanyak selawat kepada Rasul, mendendangkan selawat, membacakan ayat-ayat Al-Quran. Ketika ibu bapak dahulu kalau membobokkan anak, membuai anak, mengayun anak dengan dendangan selawat. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Anak diayunkan, harus dibaca selawat. Salatullah, tapi kalau zaman sekarang ini lain didendangkan tapi beda dengannya. Tak selawat. Mohon maaf, lagu sakit. Waktu pengen pacar, waktu cari pacar. Anak bohong.
tidur, tetapi ketika besar anaknya suka pacaran. Mana yang suka pacaran? Yang suka pacaran? Enggak, Po. Enggak, Po. Atau dinyanyikan oleh ibu bapaknya, bunuhlah diriku dengan pedangmu. Anak besar nanti suku membunuh ibu bapak. Ada di berita dana, ada di berita sekarang diminta oleh anaknya, Bu, balikan motor, Bu. Gak ada uang, nak. Apa kata ibu? Gak ada uang? Dipegang leher ibunya. Ada beritanya. Maka salawat ini adalah salah satu mendidik anak. Al-Quran, selawat, zikir adalah salah satu mendidik anak. Rajin sholat, rajin sholat, selawat. Yuk kita sekali lagi selawatnya. Sallallahu diselesaikan sujud, didiamkan sampai selesai cucu beliau turun, baru beliau angkatkan
kepala beliau. Begitulah baginda Rasul mendidik cucu-cucunya dalam ibadah. Jadi kalau ada anak-anak kita Bapak Ibu suka ribut di dalam masjid, biar, asalkan dia berangkat ke masjid, insya Allah nanti besar dekat dengan masjid. Insya Allah setelah dewasa nanti gemar pergi ke masjid rumah Allah ini. Siapa lagi yang datang ke rumah Allah ini kalau tidak anak Ustaz ini? Bapak Ibu, para jemaah murid Nabi yang kami muliakan, yang sama kami hormati, bapak-bapak, ibu-ibu pengurus, anak-anak kami yang tidak kami sebutkan nama saja satu persatu. Tadi Bapak Ibu, saya kira saya dakwahnya di Sawit. Sebab jauh perjalanannya, sawit terus kelihatan. Mana orangnya? Ternyata setelah masuk ke gerbang, melihat ke masjid, Masya Allah. Rindunya Bapak ke masjid, Masya Allah. Apalagi ditambah orang-orang mobilnya seperti kilat, hampir mabuk. Bapak Ibu jemaah murid Nabi yang dimuliakan oleh Allah, pada hari ini kita akan menghormati kelahirnya baginda Rasul. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Innahu man laqiyani wa huwa jahilun ahmad adkhaltuhu nar. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Allah kepada Nabi Musa dalam hadis kursi, Musa, wa innahu man laqiyani, siapa yang ingin berjumpa dengan aku Nabi Musa, siapa yang dekat dengan aku, zikirnya rajin, baca Al-Qur'annya rajin, Nabi Musa, wa huwa jahidum Ahmad, tetapi dia ingkar kepada Muhammad, kepada Ahmad, dan namun mengerjakan sunnah dan namun mengerjakan sholat, dan mau selawat kepada Nabi, ada khaltuhu naro, akan kumasukkan mereka ke dalam neraka kepada Allah. Karena kita nggak mau ikuti Nabi, karena kita tidak mengikuti sunnah Nabi, dimasukkan kita ke dalam neraka Allah walaupun kita rajin sholat. Jadi intinya Allah kita ikuti, Rasul juga kita ikuti. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Bapak Ibu, sampai jam berapa diberikan waktu Bapak Ibu? Sekarang jam 21 lewat 3.00. Karena Bapak Ibu sibuk, kita ceramahnya cuma 10 menit. Mau? Enggak mau. Alhamdulillah. Kalau aku tanya kepada Bapak Ibu, mana duluan diciptakan Adam ketimbang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Adam. Bapak, mana duluan diciptakan Adam ketimbang Nabi Muhammad? Adam. Kalau secara jisim, secara tubuh, memang Adam duluan diciptakan ketimbang Nabi Muhammad.
ketika Allah ciptakan Adam. Adam sudah berbentuk patung yang sudah dijadikan oleh Allah. Lalu Allah tiupkan roh kepada Nabi Adam. Masuk roh ke Nabi Adam. Ada sebagian ulama menafsirkan roh itu adalah nur kita Muhammad SAW. Masuk ke tubuh Nabi Adam seperti manusia biasa. Nabi Adam tidak lagi seperti patung, bisa bergerak kemana-mana. Adam dibilang sama Allah, dan kamu tinggal di surga, kamu makan lezat-lezat di dalam surga, apapun kamu kerjakan dalam surga. Tapi Adam bingung, kesepian. Adam kesepian. Apa kata malaikat? Ya Rabb, tuh kenapa Adam ya Rabb? Kok masih kesepian? Meraung, tanpa ada semangatnya Nabi Adam. Apa kata Allah? Allah yang lebih tahu apa maksud hati Adam. Apa maksud hati Adam? Karena melihat burung, 2 ekor burung. Ini burung nampak 2 oleh Nabi Adam. Cemburu Adam karena dia tahu bidadari dalam surga bukan sejenisnya dari Nabi Adam. Maka Allah ciptakanlah dari tulang rusuk Nabi Adam Siti Hawa. Siapa nama Siti Hawa? Istrinya Nabi Adam. Adam melihat Siti Hawa, langsung semangatnya keluar. Oh, ini orang sejenis dengan apa nih? Kata Nabi Adam alaihissalam. Oh, pengen menyentuh Adam. Apa kata Allah ketika itu? Stop, jangan sentuh. Kenapa ya Rabb? Jangan sentuh. Bayar dulu maharnya. Kata Allah kepada Nabi Adam. Apa kata Nabi Adam? Ya Rabb, apa maharnya ya Rabb? Apa maharnya ya Rabb? Engkau harus berselawat kepada kunci surga. Engkau harus berselawat kepada kunci surga. Oh, kata Nabi Adam. Langsung diucapkan oleh Nabi Adam, ini maharnya ya Rabb. Allahumma salli ala Muhammad. Ada sebagian menafsirkan Allahumma salli ala Ahmad. Kenapa Ahmad? Karena jisimnya belum tumbuh. Kenapa Muhammad? Karena orangnya terpuji. Lalu Allah heran ke Nabi Adam. Adam, belum saya ajarkan kepadamu. Di mana engkau tahu nama itu? Ya Rabb, sebelum engkau ciptakan perempuan yang sejenis dari aku ya Rabb, aku keluar dari surga. Saya lihat dari tiang-tiang aras ada tertuliskan nama Asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ketika saya masuk ke dalam surga, tertulis di tiang pintu surga Asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Betul Adam. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtuka. Kalau tidak di engkau, kalau tidak di Muhammad Adam, engkau tidak akan jadi Adam. Kalau tidak di Muhammad, mungkin kita tidak akan jadi di dunia ini. Kalau tidak di Muhammad, bumi ini tidak akan ada. Begitulah keistimewaan baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka baginda Rasul adalah salah satu yang diberikan syafaat yang terbesar dari kiamat ini. Mau syafaat baginda Rasul? Mau syafaat baginda Rasul? Kita dengarkan kisahnya baginda Rasul. Apa kata Nabi Adam alaihissalam ketika itu? Ya Rabb, perjumpakan aku dengan Muhammad ya Rabb. Jumpakan aku dengan Muhammad ya Rabb. Salihin wajahnya ya Rabb.
Apa perkataan ketika itu? Ada Muhammad itu lahir Adam. Dia dari tulang suri nanti berpindah-pindah sampai ke Abdul Muttalib Adam. Engkau kan maha kuasa ya Rob. Tolong lihatkan. Ini yang akan menjadi ibadah bagi kita, bagi bapak-bapak. Tolong lihatkan wajahnya. Engkau kan maha kuasa. Apapun kehendak engkau dengan kun fayakun engkau, maka jadilah. Apa kata kalau seperti Adam, tolong angkat, ambil ibu jari engkau, aduk ibu jari engkau. Setelah engkau aduk, pandang ibu jari engkau, kuku ibu jari engkau. Dipandanglah oleh baginda kita Adam alaihissalam, terlihatlah paras baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi Adam? Sungguh indah baginda Muhammad. Budi pekertinya sangat tinggi. Kalau adik-adik, kalau kita sekadar melihat gambar nggak puas, ingin sembuh, ingin bela-bela. Nggak puas Nabi Adam alaihissalam melihat, maka dikecuplah ibu jarinya Nabi Adam alaihissalam. Apa yang dibaca oleh Nabi Adam malah menjadi sunnatullah. Apa bacaannya? Apa bacaannya? Ustaz Angga masih kenal bacaannya? Apa? Marhaban bi habibi wa qurratu a'yun Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam kitab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, ketika mendengar azan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, diambil ibu jariwa dikecup, baca doa marhaban bi habibi wa qurratu Muhammad Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau lebih hafal tanyakan kepada Ustaz Angga. Apa khasiatnya? Kalau seandainya istiqomah ketika membaca doa ketika orang azan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kita ucapkan itu, insya Allah kita tak akan pernah buta selama-lamanya. Insya Allah kalau kita istiqomah. Marhaban ya habibi wa qurratu a'yun Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Rindu Nabi Adam. Lalu yang ada di nur engkau itu Adam, itu nur Nabi Muhammad. Maka nur itu berpindah. Nabi Adam memiliki anak berapa orang? 2 orang? 4 orang? 4 orang 2 pasang. Habil Yukabil. Dan masanya perempuan 2 orang. Tidak jatuh Nur Muhammad kepada mereka, jatuhnya Nur Muhammad ke Nabi Syed namanya. Dari Nabi Syed turun ke turunnya ke Nabi Idris. Dari Nabi Idris turun Nur itu kepada Nabi Nuh. Dari Nabi Nuh turun Nur itu kepada Nabi Ibrahim. Ibrahim memiliki anak 2 orang, Ismail dengan Ishak. Jatuhnya Nur Nabi Muhammad kepada Ismail, sampai kepada Hilal, sampai kepada Husain, sampai kepada Abdul Muttalib. Tahu Abdul Muttalib? Tahu nama ayah Abdullah, nama ayah Muhammad? Tahu. Abdullah nama ayahnya Aminah ibundanya, Abdul Muttalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Aminah Fatimah
Abdul Muthalib. Abdullah adalah pemuda ganteng, pemuda yang gagah. Abdullah, banyak artis-artis orang Arab tergila-gila kepada Abdullah. Nih laki-laki di sini ada yang tergila-gila, tak gadis? Ada? Belum boleh, nanti udah besar. Ustaz Angga boleh? Belum. Nanti sudah dewasa. Kini Mansari dulu. Ini udah dewasa. Dewasa lebih tua. Udah dewasa. Abdul Muthalib, Abdullah datang bergantian putri-putri kerajaan kepada Abdullah. Datang pagi ini, datang membawa renteng makanan yang lezat-lezat. Apa kata perempuan ini? Bang Abdullah, ini renteng makanan bang, silakan dimakan bang. Dimakan habis oleh Abdullah. Setelah habis makannya, apa kata gadis ini? Bang, mau nggak abang nikah sama dedek? Abdullah menolak. Nanti siang datang lagi, sore nanti datang lagi, tetap ditolak oleh Abdullah. Kenapa perempuan-perempuan itu datang kepada Abdullah? Karena Nur Muhammad kelihatan dari kening Abdullah, cahayanya kelihatan. Maka Rasulullah itu adalah bukan sekadar nur, tetapi sirajan munir. Kalau munir itu cahaya bisa melimpah kepada seluruh alam. Itulah baginda kita Rasulullah. Bukan sekadar nur, tetapi cahaya yang melimpah. Kita adalah limpahan daripada cahaya baginda Rasul. Pada suatu saat Abdullah berkata kepada ayahnya, ya, aku nggak mau menolak seluruh gadis-gadis Arab ini ya. Tolong jodohkan aku ya, carikan pasanganku ya. Padahal Abdullah ada yang suka. Abdullah ada yang suka. Ketika pergi ke pasar, Abdullah beli sebuah anggur. Di samping Abdullah ada perempuan yang hitam-hitam manis. Ketika Abdullah membeli anggur, yang perempuan ini ambil anggur juga. Sama-sama ambil anggur setangkai. Lihat ternyata Aminah. Tetapi bagi Abdullah tetap jodoh dari ayahnya. Dicarilah oleh Abdul Muthalib, cari jodoh ke kampung-kampung, sehingga berjumpalah dengan Aminah. Karena ini kodrat kekuasaan Allah, perjumpaan mereka, menikah mereka. Ini berita menikah Abdul Muthalib dengan Aminah. Abdullah dengan Aminah tersebar seluruh Arab. Di dalam sejarah disampaikan sampai 200 orang perempuan yang Islam. Bayangkan, kalau Yusuf berapa? Nabi Yusuf tidak pernah isdet orang, tidak pernah mati. Nabi Yusuf kelihatan ganteng. Nabi Yusuf diuji oleh Zulaikha, diberikan jamuan, diberikan apel setiap meja-meja, pisau disediakan. Masuk perempuan-perempuan artis semuanya, Nabi Yusuf di dalam kamar. Apa kata Zulaikha? Yusuf, keluar. Keluar Nabi Yusuf. Keluar Nabi Yusuf. Melihat Nabi Yusuf, tidak lagi menoleh kiri kanan perempuan-perempuan ini. Melihat Nabi Yusuf, keganteng Nabi Yusuf. Sungguh indah Nabi Yusuf. Pengen nak jentuh Nabi Yusuf. Sehingga dia mencari Nabi Yusuf. Tak tahu tanganlah tasai, labat tepai darah. Karena kegantengan Nabi Yusuf. Kalau bagi Abdullah, sampai dalam kitab itu diceritakan 200 orang yang mati. Sampai-sampai, mohon maaf, Khadijah ketika itu pernah suka kepada Abdullah.
Ditanya oleh pembantu Khadijah, Khadijah, tuh Bang Abdullah yang kau sukai sudah nikah. Ya, mungkin nggak jodoh kata Khadijah. Moga-moga Allah jodohkan anaknya itu. Ternyata Muhammad berjodoh dengan Khadijah, diaminkan oleh para malaikat yang ada di langit dan ada yang di bumi. Siap menikah? Nur ini berpindah kepada Aminah. Ini Abdullah jalan-jalan terus keliling alam. Dilihat perempuan yang pernah suka menoleh. Tidak ada rasa sukanya kepada Abdullah. Ditanya oleh Abdullah, perempuan, kamu engkau suka kepadamu, kenapa engkau tolehkan kepadamu? Apa kata gadis ini? Saya tak kenal dengan engkau. Saya Abdullah. Oh Abdullah, kenapa engkau tidak suka lagi? Saya suka kepadamu karena ada nur di kandungmu. Sekarang nur pindah. Nur itu berpindah kepada Aminah. Bapak Ibu para jemaah Nabi yang dimuliakan oleh Allah. Aminah mengandung baginda Rasul kita, memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa. Yang pertama, keistimewaan Aminah tidak pernah ngidam-ngidam. Gak seperti ibu-ibu sekarang. Ibu kalau ngandung ngidam kan? Ngidam. Sampai-sampai ngidamnya parah-parah. Jam 1 malam di sawah ini suruh cari kelapa muda. Bayangkan tuh, kemana dicari? Adapun kelapa mudanya nggak boleh orang yang manjat. Kita sendiri yang manjat. Suami manjat. Oleh pandai suami manjat dah bawah, pun kerampang bawah, jatuh ke bawah. Tapi Aminah tidak pernah merasukan nizam, sedikit pun tidak pernah. Merasuk sakit tidak pernah, merasuk lelah tidak pernah, merasuk pare tidak pernah. Itu kelebihan Aminah. Karena yang dikandung oleh Aminah adalah rahmatan lil alamin. Rahmat sekalian alam. Aminah mengandung rahmatan lil alamin, mengandung rahmat sekalian alam. Itu Aminah. Sampai-sampai yang kedua kelebihan Aminah dijumpai oleh Nabi dan Rasul. Apa? Dijumpai oleh Nabi dan Rasul. 9 bulan Aminah mengandung Nabi Muhammad. Setiap bulannya bergantian Nabi dan Rasul datang kepada Aminah. Datang kepada Aminah, apa kata Rasul-Rasul yang pertama, bulan pertama datang Nabi Adam. Siapa datang Ustaz? Nabi Adam. Datang apa kata Nabi Adam kepada Aminah? Aminah, anak yang kau lahirkan itu adalah anak yang memiliki kemuliaan yang sangat tinggi. Tolong beri namanya Ahmad. Jadi Nabi Muhammad itu ada namanya. Datang bulan kedua Nabi Idris pun akhirnya disuruh memerintahkan namanya diberikan Ahmad. Sampai 9 bulan Nabi Muhammad, Khadijah, Aminah bermimpi disuruh diberikan nama Ahmad. Kalau ibu-ibu kalau ditanya ketika mengandung anak pernah tidak berjumpa dengan Nabi dan Rasul? Bukan anak, ibu-ibu pernah tidak berjumpa dengan Nabi dan Rasul? Aku tidak seribu. Pernah tidak berjumpa dengan Nabi dan Rasul? Tidak. Para wali Allah pernah berjumpa? Iya. Sibuk bahasa. Baginda kita Aminah bermimpi berjumpa Nabi dan Rasul setiap bulan-bulannya. Bulan pertama, bulan kedua sampai bulan ke-9 berjumpa dengan Nabi dan Rasul. Apa nasihat mereka? Nasihat mereka adalah berikan nama anaknya Ahmad. Saya pernah ceramah di Kota Padang sama anak-anak MDTA. Saya ceramahkan ini. Pulang ke rumah ditanya kepada
kepada ibu bapaknya. Bu, Pak, ibu kalau mengandung anak dulu, pernah berjumpa Nabi dan Rasul? Ya. Para wali Allah? Enggak. Kalau Aminah berjumpa Nabi dan Rasul, Bu? Kalau kayak itu, siapa yang berjumpa ketika ibu mengandung? Pikir-pikir, Bu. Apa kata ibu, Bu? Ayah, harusnya. Kalau ayah lain, kalau abang lain, kalau papi lain. Tetapi Nabi dan Rasul tidak berjumpa. Malahan anak dibawa ke gumul. Mimpinya. Alhamdulillah. Itulah kemuliaannya baginda Roh. Ada pesan Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam mimpinya. Apa kata Ibrahim kepada Aminah? Hai Aminah, anakmu itu sahibun nur, yang memiliki nur cahaya. Malah sirajan munir, cahayanya bisa melimpah kepada seluruh alam. Pernah terjadi membuktikan ketika Nabi Muhammad SAW ditantang oleh Raja Habib Malik. Ini Abu Jahal, di mana Nabi Muhammad berdakwah, pasti Abu Lahab datang. Dimanapun dakwahnya Nabi, Abu Jahal pasti datang. Ketika Isra Mi'raj, Abu Jahal datang. Ketika dakwah kota, Abu Jahal datang. Tapi setiapnya datang Abu Jahal, Abu Lahab sering terus menghina baginda kita Rasulullah SAW. Jadi Abu Jahal tidak senang ke Nabi Muhammad yang kemenangannya Abu Lahab lain. Nabi Muhammad akan dibunuh. Dipanggil raja di kota Mekah ada seorang pemuda yang bernama Muhammad. Dia mencaci maki Tuhan kita, raja. Panggil surat, buat surat, panggil. Nabi Muhammad sedang duduk dengan istri, datang Abu Bakar As-Siddiq, datang pula surat dari Raja Habib Malik. Baca surat, Muhammad, engkau saya undang ke tempat yang sudah disediakan ini. Mendengar kata undangan, Abu Bakar mulai mengaitkan ketakutan. Yang ditakutkan oleh Abu Bakar adalah Nabi Muhammad akan dibunuh. Tetapi apa kata Rasul? Abu Bakar As-Siddiq, tenang. Allah akan bersama kita, ya Abu Bakar. Muhammad datang bertiga, istri Khadijah didampingi oleh Khadijah dan didampingi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Datang pada tempatnya, sudah tiba. Ternyata raja menyediakan 2 tempat, kursi yang sangat indah. Kata Abu Lahab, 1 untuk raja, 1 untuk Abu Lahab. Ternyata dilihat oleh raja ini dari jauh, ada nur yang terpancar pada kening baginda Rasul. Sehingga luluh hati raja. Muhammad di sini dulu. Ternyata tempatnya Abu Lahab diduduki oleh Nabi Muhammad. Duduk Nabi Muhammad, ditanya oleh raja, Muhammad, apa benar engkau mengaku sebagai Nabi dan Rasul? Apa kata Muhammad? Tidak rasa takut. Saya tak pernah mengaku sebagai Nabi dan Rasul, tetapi saya ditunjuk sebagai Nabi dan Rasul. Kalau kata-kata saya mengaku itu belum Nabi dan Rasul, tetapi saya Nabi dan Rasul, kata Muhammad. Apa benar engkau mencaci Tuhan kami? Kata raja tadi. Apa kata Muhammad? Raja, Tuhan kalian tidak bisa menolong apapun. Kalau engkau Nabi dan Rasul, tolong lihatkan mujizat itu. Itu yang dilihat raja. Apa kata Rasulullah? Apa yang kau inginkan raja? Saya pengen matahari engkau ganti dengan bulan. Ini cahaya sudah matahari yang terik, yang kencang cahayanya, tukar dengan bulan.
rapatkan kepala engkau, satukan ketubuh engkau, jadi terbelah dua. Satu masuk ke lengan kiri dan lengan kanan, dan menyatu di kepala, kembalikan ke atas dan kembalikan matahari. Coba anak saya bisa? Bisa? Coba bulan tolong tarik-tarik, nggak bisa. Nabi Muhammad diuji untuk itu. Apa kata Nabi Muhammad? Oh itu. Yang kedua, ya Rasulullah, tolong engkau lihat dari jauh apa keadaan di rumahku. Ternyata raja ini ada permasalahan yang tak pernah tahu orang lain, cuman dia dengan istrinya. Apa kata Rasul? Raja, bolehkah supaya 2 rakaat? Silakan ya Rasul. Rasul salat 2 rakaat. Naik ke atas bukit, salat 2 rakaat. Selesai salat berdoa kepada Allah. Sebelum selesai salat, Jibril sudah datang kepada Rasulullah. Apa kata Jibril? Muhammad, bulan, matahari, bintang sudah tunduk kepada engkau. Engkau apakan saja bulan itu. Belah 4, belah 5, belah 8, terserah. Senang hati baginda Rasul kita. Baginda Rasul turun. Apa kata baginda Rasul? Siap, Raja, siap. Matahari yang cahayanya sangat kencang sehingga dilemparkan kepada arah terbenam. Lalu ditarik bulan. Yang bulan itu jatuh ke atas kepala Nabi sehingga terbelah 2 di dada Nabi. Masuk ke arah kiri dan masuk arah kanan, menyatukan lihat. Jadi seperti bulan biasa lihat. Dilemparkan ke atas sampai kembali matahari. Apa kata raja ini? Sungguh dahsyat mukjizat yang mulia Rasulullah. Andai kata ibu bisa menyelesaikan yang kedua, ya Rasulullah, saya dengan pasukan saya 200 orang pasukan, saya masuk Islam hari ini. Kata raja. Apa kata Rasulullah? Raja, silakan kita pulang ke rumah kau. Akan melihat peristiwa yang sangat luar biasa. Ambil kuda, tiba di rumah, ketuk pintu. Langsung dibukakan oleh putrinya, oleh putri raja. Heran baginda raja, "Nak, kenapa tanganmu, Nak?" Ternyata tangan anak raja ini putus semenjak lahir. Kakinya pun putus. Tetapi ketika dibuka pintunya oleh putrinya, kelihatan putrinya, tangannya kembali, kakinya pun kembali. Apa kata raja? "Wahai anakku, apa yang terjadi kepada engkau, Nak?" "Ya, tadi datang seorang pemuda ya, pakai sorban putih ya, baju putih ya, serba putih indah ya, bercahaya ya. Dia perintahkan saya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah." Setelah selesai saya mengucapkan ya, tangan saya tampak saya sadari kembali ya, kaki saya kembali ya. Kembali raja ini kepada Muhammad, dimatakan masuk Islam, mengucapkan kalimat syahadat. Itulah nur kita baginda Rasulullah SAW. Bapak Ibu para jemaah Maulid Nabi yang dimuliakan oleh Allah. Sampai setengah jam. Besok kerja kembali. Oke, kita akhiri ceramah kita malam sekarang ini. Semoga apa kita hadiri pada malam hari ini menjadi motivasi bagi kita untuk rasa cinta kepada Rasulullah. Rasulullah adalah salah satu pemberi syafaat bagi Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga apa yang Allah sampaikan mendapatkan kita lebih bisa antara kita beramal untuk